Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Aziz dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, YAIN Ponorogo. Yang pada kesempatan ini kita akan membahas sahabat Nabi, yaitu Utsman bin Affan. Gimana kelanjutannya? Mari kita simak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau adalah laki-laki yang hebat, memiliki nama besar dalam sejarah dunia. Namun capaiannya tidak hanya dikisahkan. Tidak seperti Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma. Bukan berarti capaian kalah merenteng dari kedua pendahulunya. Beliau juga pahlawan dalam arti sebenarnya. Beliau adalah Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman bin Affan adalah seorang yang paling pertama menerima Islam, beriman kepada Rasulullah dan mendukung perjuangan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Disebutkan bahwasanya Utsman bin Affan adalah laki-laki keempat yang menerima dakwah Islam. Utsman lahir dari kabilah Umayyah dan kabilah kaya dan terkemuka dari suku Quraisy. Beliau memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi, namun beliau seorang laki-laki sederhana dan rendah hati. Ketika ayahnya meninggal, sang ayah meninggalkan warisan besar untuk Utsman. Beliau diwariskan bisnis keluarga. Bisnisnya terus berkembang hingga beliau menjadi salah seorang terkaya di Mekah. Laki-laki Quraisy ini dikenal dengan gelar Zunnurain, pemilik dua cahaya, karena beliau dinikahi dua orang putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah Siti Ruqayyah. Setelah Ruqayyah meninggal, Utsman dinikahkan oleh Nabi dengan putrinya Ummu Kulsum. Ummu Kulsum juga meninggal di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebarkan dakwah Islam. Utsman bin Affan melakukan 2 kali hijrah. Yang pertama ke Habasyah. Di sana beliau sukses dalam berbisnis. Namun 2 tahun kemudian beliau kembali ke Makkah dan kemudian turut serta hijrah ke Madinah. Pada saat perang Badar, istri Utsman, Sayyidina Ruqayyah, menderita sakit parah. Utsman tinggal di Madinah untuk menemani istrinya yang sakit. Karena itulah ia tidak turut serta dalam perang Badar. Pelajaran bagi kita seorang tokoh besar dan berpengaruh di masyarakat, Utsman bin Affan setia menemani istrinya di hari terakhir. Ia adalah seorang laki-laki yang penuh kasih dan manusia penyayang. Sesampainya kabar kemenangan kaum muslimin di Badar, saat itu pula Ruqayyah telah meninggal dan telah dimakamkan. Utsman bin Affan terkenal dengan sifat malu dan kemurahan hati yang tak terujung. Diriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW berbaring di rumahnya sementara dari kaki Nabi. Abu Bakar meminta izin untuk masuk. Nabi SAW mengizinkan dan berbicara dengannya. Kemudian Umar bin Khattab meminta izin masuk. Nabi juga mengizinkan dan berbicara kepadanya. Lalu Utsman bin Affan meminta izin masuk. Maka Nabi SAW duduk dan merapikan pakaiannya. Utsman pun diizinkan masuk dan Nabi SAW berbicara kepadanya. Ketika Utsman pergi, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, Abu Bakar, Anda tidak bergerak. Umar datang, Anda juga tidak bergerak. Tapi ketika Utsman datang, Anda duduk dan merapikan pakaian Anda. Rasulullah SAW menjawab, apakah aku tidak merasa malu dengan seorang laki-laki yang para malaikat saja merasa malu? Diriwayatkan hadis riwayat Muslim. Betapa agung dan terhormat laki-laki ini, bahkan para malaikat surga pun menaruh penghormatan khusus padanya.
Kemurahan hati dan kedermawanannya terus tiada henti. Ia merasa bahagia menghabiskan sejumlah besar kekayaannya untuk membantu umat Islam. Tak berapa lama setelah kaum muslimin hijrah ke Madinah, mereka mengalami kesulitan air. Dan mereka sangat membutuhkan sumber air minum. Sementara itu hanya ada satu sumber di sekitar mereka. Sumber itu dimiliki oleh seorang pria Yahudi. Si Yahudi menjual air kepada kaum muslimin dengan harga yang begitu tinggi. Kondisi hidup pun kian sulit. Nabi Muhammad SAW memotivasi para sahabatnya. Siapa yang dapat membeli sumur milik si Yahudi, yaitu sumur Roma, kemudian mendermawakannya untuk kaum muslimin, imbalannya adalah sebuah rumah di surga. Utsman bin Affan yang pertama maju, yang mendekati si Yahudi, mencoba membeli sumur. Awalnya Yahudi menolak tawaran Utsman. Kemudian Utsman menawarkan membeli setengahnya. Satu hari milik menjadi Utsman dan hari berikutnya menjadi milik si Yahudi. Begitu seterusnya. Kemudian Yahudi itu pun menerima tawaran Utsman. Pada hari giliran Utsman, ia memberikan air gratis untuk semua orang kaum muslim. Sedangkan di hari berikutnya tak ada orang yang datang untuk mengisi air. Sumur itu pun tak menghasilkan uang lagi untuk laki-laki Yahudi itu. Akhirnya si Yahudi menjual setengah sisanya kepada Utsman radhiyallahu anhu. Utsman bin Affan memberikan air sumur tersebut secara gratis kepada masyarakat. Hingga hari ini air sumur tersebut masih digunakan. Berulang kali kemurahan hati Utsman menjadi berkah bagi kaum muslimin di masa-masa sulit. Pernah terjadi kemarau panjang di masa Khalifah Umar bin Khattab. 1 tahun penuh tak juga turun hujan. Tanaman layu dan mati. Masyarakat ditimpa bencana kelaparan. Lalu datang Khalifah dengan 1000 onta. Barang-barang kebutuhan itu baru saja tiba di Syuriah. Semua adalah milik Utsman bin Affan. Para pedagang dan pembeli cepat-cepat bernegosiasi dengan Utsman, menawar dan membeli barang-barangnya untuk melepaskan diri dari lilitan kesulitan. Mereka menawar membeli biji-bijian dengan keuntungan 5%, tapi penawaran mereka ditolak sang pemilik. Kata Utsman, ada tawaran yang lebih baik dari yang mereka berikan. Barangnya sudah ditawar dengan keuntungan 10 kali laba. Para pedagang dan pembeli merasa putus asa dengan tawaran Utsman. Mereka tidak sanggup membayar lebih dari penawar yang telah Utsman sebutkan. Tak lama kemudian Utsman membagikan barang-barangnya dengan gratis. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan membalasnya 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lebih. Utsman distribusikan seluruh persediaan biji-bijian tersebut kepada orang-orang miskin secara gratis. Utsman juga pernah menginfakkan harta 1000 dinar untuk membiayai pasukan di masa-masa sulit, yaitu Jaisul Usrah. Jika 1 dinar sama dengan 2,3 juta, maka 1 kali infak tersebut Utsman mengeluarkan 2,3 miliar. 2,3 miliar di zaman itu berbeda nilainya dengan zaman sekarang. Di zaman itu nilai uang jauh lebih tinggi dibandingkan sekarang, hingga Rasulullah SAW bersabda, tidak membahayakan bagi Utsman apa yang dia kerjakan setelah hari ini. Rasulullah SAW mengucapkan berulang-ulang. Hadis riwayat Ahmad. Ketika Sayyidina Umar bin Khattab wafat, beliau menunjuk sebuah musyawarah yang terdiri dari 6 orang. Tersebut memilih siapa antara menjadi khalifah setelah Sayyidina Umar. Musyawarah tersebut beranggotakan Ali bin Abi Thalib, Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Az-Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Setelah 2 hari bermusyawarah dan setelah memastikan pendapat kaum muslimin di Madinah, pilihan pun dibuat. 5 anggota musyawarah kaum muslimin Madinah berjanji setia atau baiat kepada khalifah ketiga,
Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Capaian Utsman bin Affan dalam masa pemerintahannya tentu tidak bisa diringkas dalam beberapa paragraf saja. Tapi setidaknya kita tahu bagaimana dari jasa besarnya. Di masanya Islam tersebar ke barat hingga wilayah Maroko, ke timur hingga ke Afghanistan, dan ke utara hingga sampai Armenia dan Azerbaijan. Ia menerapkan kebijakan yang lebih longgar, tidak seketat di zaman pendahulunya Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah paruh pertama pemerintahannya, dunia Islam menikmati perdamaian internal, ketenangan, dan kemakmuran ekonomi. Kontribusi paling menonjol di masa Khalifah Utsman adalah penyeragaman bacaan Al-Quran. Kenapa populasi muslim tersebar di wilayah luas? Banyak orang dari budaya lain di negeri nan jauh yang masuk Islam. Kebutuhan untuk memberagamkan bacaan Al-Quran harus ditegakkan. Prestasi besar lainnya adalah Utsman membuat angkatan laut muslim pertama. Ekspedisi militer muslim di laut berlayar untuk pertama kalinya di bawah kekhalifahan Utsman bin Affan. Wafatnya Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu merupakan salah satu peristiwa tragis dalam sejarah. Abdurrahman At-Tirmidzi dalam bukunya berjudul Utsman bin Affan Khalifah yang terzalimi menjabarkan kronologis kewafatan beliau. Beliau dibunuh oleh orang-orang pemberontak, yakni mereka yang menginginkan keruntuhan kekuatan Islam. Para pemberontak itu mengepung rumah Khalifah Utsman bin Affan. Pengepungan berlanjut hingga pagi hari Jumat yang bertepatan dengan 12 Zulhijjah 35 Hijrah. Pada waktu itu Utsman sedang duduk di rumah bersama para sahabat yang berjumlah banyak sekali. Mereka yang ingin membela dan melindungi beliau dari kebengisan para pemberontak tersebut. Utsman radhiyallahu anhu telah memerintahkan mereka untuk keluar dari rumah dan melarang mereka untuk membelanya. Namun mereka tetap berkeinginan membela beliau. Dan akhirnya beliau dapat menjadikan mereka menerima perintah beliau, hingga mereka semua keluar dari rumah dan membiarkan beliau sendiri dengan para pemberontak itu. Tidak ada yang tersisa di rumah melainkan Utsman dan keluarganya saja. Tidak ada lagi seorang pun yang menjaga kekhalifah Utsman. Lalu beliau membuka pintu rumah. Pada saat itu beliau sedang berpuasa. Lalu tiba-tiba masuk seorang yang tidak disebut namanya ketika dia melihat beliau. Dia berkata, "Antara aku dan engkau adalah kitabullah." Kemudian dia keluar meninggalkan Utsman. Tak berselang lama, masuk seorang dari Bani Sadus yang dijuluki sebagai Al-Maut Al-Aswad, kematian hitam. Lalu dia mencekik beliau dan cekikannya seperti tebasan pedang. Kemudian dia menebaskan pedang kepada beliau dan Utsman radhiyallahu anhu pun menangkis dengan tangan beliau hingga terputus. Lalu Utsman berkata, "Demi Allah, ini adalah tangan yang pertama kali menuliskan ayat-ayat Al-Quran." Yang demikian itu karena beliau termasuk para penulis wahyu Al-Quran. Dan beliau termasuk orang pertama yang menulis mushaf dalam didikte langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau terbunuh dan mushaf berada di depan beliau. Darah mengalir dari potongan tangan beliau hingga menjadi mushaf, mengenai mushaf yang berada di depan beliau yang sedang beliau baca. Ketika dia telah terbunuh Khalifah Utsman, maka dia mengangkat atau membentangkan tangannya di dalam rumah seraya berkata, "Akulah pembunuh Natsal." Natsal adalah julukan yang diberikan para pemberontak kepada Utsman karena beliau mirip dengan seorang dari Mesir yang bernama Natsal. Ruh beliau yang suci itu pun naik ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keridaan dan mengudung. Semoga keridaan Allah bagi Khalifah Utsman dan semoga Allah memasukkan ke dalam surganya yang luas.
bersama Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Demikian kisah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, seorang pahlawan tanpa tanda jasa. Beliau termasuk salah satu golongan sahabat Rasulullah SAW yang dijamin masuk surga. Baiklah, terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran Utsman bin Affan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.